pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah. Shalom teman-teman sekalian. Berapa banyak yang semangat untuk memuji nama Tuhan hari ini? Angkat tangannya. Oke, sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah datang kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu seutuhnya kepada Tuhan dalam seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Ambil waktu teduh sejenak kepada Tuhan. Dengarkanlah panggilan ibadah pada pagi hari ini dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Yang siap beribadah katakan, amin. Selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman semua. Apa kabar nih? Luar biasa, amin. Kita diberkati Tuhan selama seminggu ini. Kita mau muji Tuhan. Siapa yang percaya bahwa nama Tuhan nama yang berkuasa? Boleh lambaikan tangannya? Nama Tuhan kita, nama yang sangat berkuasa. Mari kita sama-sama mengangkat pujian. Nama Tuhan kita menara yang teguh. Katakan, namanya Tuhanku menara yang teguh, oh kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, oh gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhanku menara yang teguh, oh kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, oh gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Berkuasa, oh di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, termulia, oh di bumi di surga, termasuk oh perkasa selamanya. Kuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam
nama Yesus. Nama di atas segala nama, nama Yesus Tuhan kita. Oh, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Oh, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk kepada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia, oh di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, oh di dalam segala hal, oh ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk selamanya. Engkau yang berkuasa, berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau baik Tuhan. Engkau telah memimpin kehidupan kami, Engkau telah menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah hadir di tempat ini Tuhan. Engkau sudah hadir di hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus Tuhan mau memuji-Mu, terus mau mendengarkan firman-Mu, terus untuk mau mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk teman-teman. Oke. Selanjutnya kita mau masuk dalam bacaan pertanggapan. Bacaan pertanggapan hari ini diambil dari Mazmur 85 ayat yang ke-1 sampai yang ke-14. Untuk ayat yang ganjil akan dibacakan oleh yang pria dan yang genap dibacakan oleh yang wanita. Oke. Ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Mulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkan kami, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersukacita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan
dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Amin untuk bacaan kita hari ini. Saat itu kita mau siapin hati kita. Kita mau angkat pujian mengenalmu. Biar dari pujian ini kita mau terus belajar terus untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, oh ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupmu itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Oh, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, oh, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Oh, semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tuhan, kami rindu mengenal Engkau, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami ingin Tuhan, pengenalan kami tidak sebatas apa yang kami pikirkan, apa yang kami ketahui tentang Tuhan, apa yang kami bayangkan tentang Tuhan. Tetapi pengenalan kami itu berasal dari hati kami yang terdalam untuk mengenal Juru Selamat kami yang hidup. Kami membutuhkan hikmat-Mu Tuhan untuk dapat menyelami
isi hatimu. Buka dan terangilah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini dalam mengungkapkan setiap perkataan-perkataan yang hamba-Mu katakan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Sekali lagi, kami bersama-sama mengenal Tuhan, mengerti tentang Tuhan, dan kami meresponi tentang Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi. Waduh, ini semangatnya bukan semangat pagi ini kayaknya. Ini semangatnya semangat malam nih. Karena sepertinya masih belum sepenuhnya 100% keluar dari kapuk nih, kasur empuknya dia. Sekali lagi selamat pagi teman-teman. Oke, ini baru 1.000 orang yang datang. Hari ini kita akan membahas mengenai God's wisdom. Kita akan belajar tentang bagaimana kita mengenal hikmat Allah. Saudara, nggak gampang ya kita ngebahas tentang hikmat Allah. Kadang kita ngebahas hikmatnya manusia pun pasti ada yang berbeda dengan apa yang Tuhan katakan kepada setiap kita. Tapi hari ini, mari kita buka kembali pikiran kita seutuhnya untuk sepenuhnya tahu apa sih sebenarnya yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Bagaimana sih kita menangkap hikmat yang benar, hikmat yang berasal dari Allah, hikmat yang memang tertuju kepada Allah. Kitab Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 hingga ayat ke-18 menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat ke-17 hingga ayat ke-18. Tapi saya akan membacakan dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Ayat ke-13 hingga ayat ke-18. Karena supaya kita sama-sama semangat teman-teman, saya ajak kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini bersama-sama. Supaya semuanya tetap dalam kondisi bangun. Kita baca sama-sama ya dengan suara yang lantang ya teman-teman. Ayat 13, 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya apa? Peramah, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak apa? Dan buah yang terdiri dari kebenaran dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Silakan duduk teman-teman sekalian. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, serta kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan itu hari lepas hari. Saudara, sadarkah kita bahwa kesombongan dan ketidakdewasaan mendorong perpecahan di antara kita? Sadar nggak? Sikap kesombongan dan ketidakdewasaan itu mendorong perpecahan di antara kita. Di zaman ini, kesombongan dan ketidakdewasaan seringkali menjadi sumber perpecahan.
Ini perpaduan yang mengerikan teman-teman. Udah sombong, gak dewasa pula. Ngeri ya? Ini perpaduan yang tidak menguntungkan sama sekali. Keduanya ini dapat menghasilkan dua ekstrim yang berbeda teman-teman. Orang Kristen kalau sombong dia akan menjadi moralis teman-teman. Yang merasa diri paling benar, diri yang paling suci. Dan kesombongannya ini tidak memberikan kesempatan padanya untuk mengoreksi diri. Hati-hati ya dengan kesombongan seperti ini. Kadang orang Kristen yang sombong seperti ini, yang merasa dirinya paling benar, udah lupa padahal semakin banyak dia mengatakan hal kepada orang lain yang sebetulnya dia salah, sebetulnya dia juga sedang mengatakan kepada dirinya sendiri. Seringkali tidak mau mengoreksi diri. Perhatikan dalam setiap konflik-konflik deh. Pasti ada kesombongan-kesombongan yang dipertahankan di dalamnya. Mau kita memenangkannya, mau kita mengalahkannya orang itu. Pasti ada kesombongan-kesombongan. Itu dalam bentuk kesombongan teman-teman. Kalau orang Kristen yang tidak dewasa gimana? Orang Kristen yang tidak dewasa, dia akan tetap memelihara perilaku-perilaku lama. Siapa yang masih memelihara perilaku lama? Angkat tangan. Cuma 2 orang yang mengaku masih memelihara perilaku yang lama. Ya sudah, angkat kaki sana. Cuma 2 orang yang angkat tangan. Inilah kesombongan. Baru diomongin kesombongan. Inilah kesombongan. Kita masih mempertahankan perilaku-perilaku kita yang lama. Iya sih rajin ke gereja, iya sih dia aktivis, dia pengurus, dia pemimpin gereja, bahkan hamba Tuhan sekalipun. Tapi kehidupan kesaksian sehari-harinya tidak diupayakan seutuhnya, sepenuhnya sesuai kebenaran firman Tuhan. Saudara, konflik batin karena kita mengalami ketidakdewasaan dan kesombongan ini, pada akhirnya juga memunculkan konflik di tengah kehidupan kita. Entah kalian bisa mendefinisikan atau memberikan list konflik-konflik apa yang kalian alami. Coba koreksi. Selama kalian menghadapi konflik, entah kalian sama pasangan kalian, entah konflik kalian dengan teman dekat kalian, entah circle kalian, entah itu organisasi kalian, coba kalian koreksi. Jangan koreksi orangnya dulu. Oke? Jangan koreksi orang yang kalian lihat dulu. Coba koreksi diri kalian sendiri saat ini juga. Apakah kalian masih menyimpan kesombongan dan ketidakdewasaan dalam menyikapi kehidupan kita? Teman-teman sekalian, kalau kita masih menyimpan hal demikian, sesungguhnya ini adalah pemikiran manusia yang sangat erat, sangat lekat. Dan saya, Anda sekalian yang hadir di hari ini, kita pun sama, kita masih memiliki. Bahkan natur kesombongan dan ketidakdewasaan seringkali masih ada. Walaupun umurnya udah tua, udah dewasa, bahkan dia sudah kategorinya youth. Kita kan masih teens nih, masih remaja ya, teenager. Apakah kita masih remaja seperti ini? Kita menghidupi kehidupan kita, ya udahlah lause, kan belum dewasa juga. Ya udahlah, kita nikmati aja natur kita yang seperti ini. Saya masih mau hidup seperti kanak-kanak. Saya masih mau hidup bermain. Saya mau happy-happy, saya nggak mau mikir yang berat-berat. Saudara, ini konflik yang terjadi. Konflik batin kita ketika kita ngomong, ya udahlah. Saudara, lantas bagaimana sebagai orang Kristen? Cara jitu yang seperti apa yang perlu kita lakukan? Supaya kehidupan kita
Semakin dewasa. Teman-teman, dewasa itu bukan ngomongin umur, teman-teman. Dewasa itu bukan ngomongin tentang pengalaman hidup kalian yang sudah panjang, pahit, manis, asam, garam ya kalau orang tua kalau suka ngomong ya. Tapi kedewasaan itu bagaimana kematangan kalian berpikir. Kematangan kalian memutuskan sesuatu yang penting dalam hidup kalian. Yang bermakna dalam hidup kalian. Yang itu menjadi keputusan seumur hidup kalian, teman-teman sekalian. Kalau kalian bisa melakukan hal itu, saya yakin kalian sudah memiliki hikmat yang benar, yang tepat. Tapi jangan senang dulu, teman-teman. Belum tentu keputusan yang kita pikirkan, belum tentu keputusan yang kita sudah buat dalam hidup kita, itu sejalan dengan apa yang sebenarnya Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Makanya sifat dan sikap kesombongan yang ketidakdewasaan itu seringkali muncul dalam kehidupan kita sebagai anak-anak remaja bahkan. Yang membuat hidup kita hari lepas hari bukannya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar kehidupan kita mengalami tentang Tuhan, menikmati tentang Tuhan, mendalami tentang Tuhan. Tapi kesombongan dan ketidakdewasaan itu membuat pikiran kita semakin hari mengandalkan pikiran kita sendiri. Wajar kalau kita masih berpikir diri sendiri, egois, wajar. Yang tua pun masih tetap egois kadang kan, nggak mau kalah, maunya menang sendiri. Iya apa iya? Iya apa iya? Iya apa iya? Saudara, kita akan melihat surat Yakobus ini ayat yang jitu sebenarnya teman-teman. Saya kenapa bilang kayak begitu? Kalau saya baca ayat ini, udah deh lengkap deh semuanya sebenarnya. Udah gak perlu dibahas lagi, baca aja udah gampang banget memahaminya. Karena ini adalah tips yang penulis surat Yakobus ini buat anak-anak seperti kita, anak-anak muda di zaman kita. Dia melihat bagaimana ketidaksinambungan antara kehidupan di luar gereja dan di dalam gereja itu ada pertentangan. Itu ada kondisi-kondisi yang sebetulnya mereka melihat ada ketidaksinambungan hidupnya. Ada kepalsuan. Ada hal yang berbeda. Kalau saya bisa sebut itu topeng. Pada pakai topeng semua. Topengnya bukan masker dong. Tapi topeng yang memang menyembunyikan diri kita. Ya akhirnya kita tidak menjadi otentik. Kenapa? Karena itu apa yang kita pikirkan teman-teman. Kita takut nanti kalau kita jadi apa adanya orang gak bisa nerima kita, ya enggak? Kita takut menceritakan siapa diri kita yang sebenarnya, bahkan kita menceritakan siapa diri kita di masa lalu, kita takut nanti orang itu tidak mau menerima kita. Kita takut nanti orang itu tidak siap juga untuk menerima siapa kita. Maka penting sekali ketika surat Yakobus ini dituliskan kepada jemaatnya yang dia layani. Dia ingin mengajari bukan apa yang kita pikirkan dalam menjalani kehidupan kita. Tapi bagaimana apa yang Allah pikirkan itu kita tangkap. Itu kita resapi di dalam hati kita. Dan kita melakukannya. Kita menangkap apa yang Allah katakan. Kita meresapi apa yang Tuhan sudah utus bagi setiap kita yang ingin kita lakukan dan kita mengerjakannya.
Mari kita bersama-sama. Kita kulik nih ayatnya ya. Kalau kalian masih mau dibilang orang yang berhikmat, hikmat kalian, hikmat kita berasal dari Allah. Yang pertama kita cek di ayat 13. Hikmat Allah mendidik kita dengan cara hidup yang baik dengan menyatakan perbuatan yang lahir dari kelemah lembutan. So ini gampang banget saudara untuk kita lakukan. Hikmat Allah mendidik kita dengan cara hidup yang baik. Kita titik dulu situ. Hikmat Allah mendidik kita untuk memiliki cara hidup yang baik. Saudara, kenapa kita harus memiliki cara hidup yang baik? Bukan hanya karena kebutuhan sosialis, bukan hanya kebutuhan kita hadir di tengah-tengah manusia, hadir di tengah orang-orang yang di sekitar kita, lalu kita harus melakukan dan memiliki sikap yang baik. Bukan karena orang lain kita berbuat baik, tapi kebaikan itu adalah natur yang keluar ketika kita sudah mengenal hikmat dari Tuhan itu sendiri. Kalau kalian sudah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu, engkau sudah merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupanmu, maka cara hidup yang baik itu adalah respon yang otentik, teman-teman. Respon yang tepat sebagai anak-anak Tuhan. Sayangnya di masa kini orang-orang suka seenaknya menjalani kehidupan ya. Melakukan cara hidupnya dengan caranya sendiri. Mungkin kita akan berpikir sebetulnya kalimat atau kata tentang hidup yang baik itu apa sih? Ini enggak berhenti di situ aja teman-teman. Baik artinya menyatakan perbuatannya oleh hikmat. Menyatakan perbuatannya itu pernyataan apa? Perbuatan Allah itu sendiri teman-teman sekalian. Artinya kita hidup yang baik itu menyatakan perbuatan Allah. Kalau Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang maha kasih, maka kita harus saling mengasihi. Kalau kita mengenal Allah kita yang pemaaf, yang memberi pengampunan yang begitu melimpah, berkali-kali memberikan pengampunan kepada setiap kita, maka jangan pernah kamu tidak mengampuni orang yang ada di sekitarmu, termasuk orang tuamu, termasuk saudaramu, sanak familimu, orang-orang di sekitarmu, di sekolahmu, tempat kerja. Saudara, ini teguran keras banget buat jemaat yang dilayani oleh jemaat di Yakobus. Perbuatan baik yang lahir dari hati itu sebetulnya enggak gampang. Karena sesungguhnya teman-teman sekalian, iman, tantangan ketika kita melakukan baik, perbuatan baik, banyak banget pasti kan. Kadang kita berbuat baik, contohnya kayak kemarin deh, saya pelayanan bersama dengan rekan-rekan diakonia, membagikan bingkisan nasi padang buat orang-orang yang sebagai pekerjaannya yang seperti pemungut sampah, mereka yang mungkin pengemis, mereka yang pokoknya secara ekonomi mereka ekonominya rendah. Bahkan sampai saya lihat orang itu sampai dia tidak berbaju, udah gak ada bentuknya lagi tuh. Saudara, perbuatan baik itu keluar bukan karena berasal dari hati yang kasihan kepada dia. Seringkali natur baik kita dikendalikan oleh perasaan kita yang kasihan kepada dia. Gue berbuat baik dah buat dia, gue kasihan sama dia. Memang secara natural, kita sebagai manusia suka, bahkan kita pasti kasihan sama orang. Tapi prinsipnya dulu teman-teman,
Kenapa engkau melakukan perbuatan baik? Itu karena perbuatan baik yang engkau alami terlebih dahulu engkau rasakan dari Tuhan. Kalau kalian nggak melakukan perbuatan baik, saya ragu. Kalian sudah mengalami belum sih perbuatan baik yang Tuhan alami? Atau kalian tidak mengerti sebetulnya kalian sebenarnya sudah banyak sekali perbuatan baik yang Tuhan berikan bagi setiap kalian. Contoh, kalian bisa datang ke gereja ini, perbuatan siapa? Orang tua. Nganterin kalian ke sini kan? Contoh yang lain, perbuatan baik lagi. Kalian bisa tidur dan bangun, menikmati hari ini. Kalian dapat tubuh yang ekstra kembali, yang udah terisi kembali untuk menjalani hari ini, dengerin khotbah saya hari ini. Itu karena kekuatan kalian atau kekuatan Tuhan? Jelas teman-teman sekalian. Itu kekuatan dari Tuhan. Bukan kemampuan kita. So, mengenal kebaikan Tuhan itu sederhana aja. Saya dan kamu saat ini bisa bernafas itu karena kebaikan siapa? Kebaikan Tuhan. Kalau kali ini kita bisa ketemu bersama-sama, ibadah di tempat yang nyaman seperti ini, AC, fasilitas ruang ibadah yang mumpuni, gak kepanasan, gak keringetan. Banyak orang yang terlibat mempersiapkan ini semua. Kalau hatinya bukan untuk Tuhan, mau gak sih ngelakukannya? Gak mau. Kenapa? Karena perbuatan baik itu berasal dari Tuhan. Gampang kan? Maka tidak ada alasan. Tidak ada alasan ketika kita menerima hikmat dari Allah yang mendidik kita, tapi kita tidak meresponinya dengan perbuatan baik. Tidak ada alasan kita tidak melakukan perbuatan baik. So, siapa hari ini mau berbuat baik? Ya. Lakukanlah itu teman-teman sekalian. Karena Allah terlebih dahulu melakukan kebaikan bagi setiap kita. Ingat, berbuat baik, gak usah yang gede-gede. Gak usah yang jauh-jauh deh yang kita pikirin. Berbuat baik kepada orang yang di samping kita aja sekarang, kiri kanan kita. Tanya kabarnya apa. Yang kedua, hikmat Allah mengajarkan kita untuk jangan sombong dan jangan berdusta. Ayat 14 ini keras juga nih ngomongnya. Jangan sombong dan jangan berdusta, teman-teman. Ini kalau saya ngomongin tentang berdusta melawan kebenaran, sebetulnya saya miris. Ada beberapa gereja yang pernah saya datangi, saya layani. Mereka bilang sama saya kayak gini. Lause, kalau khotbah jangan yang berat-berat. Capek tahu dengerinnya. Lause, kalau khotbah jangan yang susah-susah. Gak ngerti katanya. Saudara, saya sedih sebenarnya kalau dengerin orang ngomong kayak gini. Kenapa? Karena kita sebagai orang Kristen, kita lebih banyak suka dengar ceritanya doang. Ceritanya si pengkhotbah. Tapi pengkhotbah itu sebetulnya dia sudah mempersiapkan konsep yang matang
dari teks firman Tuhan itu. Yang sebetulnya itu adalah makanan yang keras, berat, dan teguran yang kuat buat kita. Bukan karena dia ingin menyinggung orang di samping kiri, sikut kanan, bukan. Tapi memang firman itu keras adanya. Konsep itu memang sulit adanya. Lantas bukan mau disulit-sulitin, kalau bisa gampang kenapa jadi susah, ya enggak? Gue juga gak mau bikin susah-susah. Mikirinnya aja susah. Apalagi mau ngomongin susah-susah, capek kan? Tapi memang susah teman-teman. Jadi setiap kita, kalian masih muda nih. Makanya saya lebih senang khotbah di tempat anak muda. Karena saya bisa lebih bebas ngomong. Saya mau kasih konsep yang benar, fondasi yang benar kepada kalian. Supaya kalian dengar di sosial media, supaya kalian dengar dimanapun kalian ada. Dengar tentang kebenaran. Kalian bukan dengerin tentang pengalamannya. Bukan dengerin tentang pengalaman hidupnya. Itu pengalaman hidupnya orang itu. Tapi bagaimana orang bisa kuat, itu karena dia punya fondasi firman Tuhan yang kuat juga. Saya nggak mau kita jadi orang Kristen yang lemah. Yang sebentar-sebentar bisa nggak ke gereja lagi. Yang sebentar-sebentar ada masalah langsung lari dari Tuhan. Saya nggak mau. Saya nggak mau kalian seperti itu. Saya mau kalian sebagai anak remaja punya kekuatan fondasi yang kuat dalam menjalani kesulitan hidupmu. Ekonomi, kesulitan pendidikan di sekolah, komunikasi, relasi. Saya nggak mau teman-teman. Kalian lemah dengan hal itu. Karena apa? Ayat 14 tadi sudah jelas banget teman-teman. Hikmat Allah itu mengajarkan kita untuk jujur, benar, tidak mementingkan diri sendiri, tidak memegahkan diri, dan janganlah berdusta. Artinya teman-teman, kita nggak perlu mikirin apa yang orang pikirkan, apa yang orang omongin. Tapi kita kuat menjalani kehidupan kita. Kita nggak mementingkan diri sendiri, nggak bermegahkan diri. Orang sombong tuh kayak gitu kan, kadang nggak punya hikmat kalau orang sombongnya nggak. Ngomongnya seenaknya aja. Padahal yang diomongin itu aja sih. Muter-muter gitu-gitu aja. Tapi ketika kau mengenal hikmat Allah, sesungguhnya kita untuk mengerti tentang Kristus itu tidaklah gampang. Orang-orang yang dilayani dalam tulisan surat Yakobus ini, aduh, hidup mereka tuh penuh dengan iri hati, teman-teman. Egois, maunya menang sendiri. Egois, sombong lagi. Memang sih, kehidupan perekonomian mereka itu menengah ke atas. Ya kalau kayak model kita, kalau ke gereja pakai barang-barang branded lah. Mobil minimum Ferrari lah. Memang kehidupan mereka menengah ke atas. Makanya di situ disebutkan, janganlah kamu apa? Memegahkan diri. Saudara mementingkan diri sendiri ini saya mau garis bawahi. Ini sebetulnya problem yang terbesar yang kita alami di komunitas kita di Komisi Remaja. Saya nggak tahu di gereja lain. Tapi saya memandang kalian itu bukan mementingkan diri ya. Tapi kalian itu
sulit untuk membuka diri kalian? Saya nggak tahu kesulitan kalian di mana. Coba deh sekarang kenalan kiri kanannya deh. Walaupun udah kenal sama yang kiri kanan, kenalan aja. Hai, saya Efraim. Coba deh. Sebut namamu. Hai, saya Efraim. Tuh kan, bisa ketawa kan lu orang? Saudara, gimana kita bisa memiliki perhatian dengan komunitas kita? Itu dengan cara kita memulai, teman-teman. Terkadang kita nggak mau memulai. Kenapa? Ya karena kita mementingkan diri sendiri. Egonya kita kuat. Sampai-sampai kita kayak seperti tidak mengenal komunitas kita, orang di sebelah kiri kanan kita. Padahal di komisi remaja, kita selalu ngomongin tuh, yang birthday, kami berusaha teman-teman di pengurus itu, bagaimana supaya kalian itu bisa punya komunikasi kecil deh, gak usah gede-gede banget deh. Upaya yang kami lakukan itu dengan cara apa? Membuat birthday card. Dan setiap kalian yang ulang tahun, itu diposting oleh pengurus. Kalau ingat. Coba angkat tangan dengan jujur teman-teman. Siapa yang birthday-nya kelewatan? Gak disebutin di grup teens. Coba angkat tangannya, ada gak? Hari ulang tahunnya kelewatan. Gak diucapin di grup. Ada gak? Jangan keraskan hatimu. Ada gak? Oh berarti ingat semua pengurusnya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk pengurus kita. Tapi teman-teman, problem yang selanjutnya itu adalah apa? Yang ngucapin dikit banget. Itu grup lebih dari 30 orang. Tapi yang ngucapin hanya segelintir. 10% dari orang itu aja belum tentu. 10 sampai lebih dari 10 aja pun tidak ada. Saudara, ini menunjukkan bahwa kita masih mementingkan diri. Mementingkan diri sendiri. Saudara, ngucapin teman ulang tahun itu hal sederhana, tapi itu menguatkan teman kita loh. Kita peduli. Dia juga merasa ada yang memperdulikan dia. Dia merasa tetap ada komunitas di tempat ini. Saudara, ketika kau masih kurang peduli sama orang yang di sekitarmu, itu salah satu tanda kita masih mementingkan diri sendiri. Tanda kita masih memegahkan diri sendiri. Tanda kita tidak mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Yang ada kita berdusta melawan kebenaran. Jadi, kalau ada birthday, please, jangan malu-malu untuk ngucapin ya. Oke? Jangan malu-malu untuk ucapin. Karena apa? Kalau kalian memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan, saya nggak mau ngomongin yang gede-gede deh. Nggak mau yang ngomongin tinggi-tinggi deh. Dari hal sederhana aja. Jangan mementingkan diri sendiri. Contoh konkretnya dari birthday card. Jadi kalau bulan Februari nanti ada yang birthday,
Saya mau lihat nih, teman-teman remaja mengingat nggak firman Tuhan hari ini? Yang ketiga teman-teman sekalian, kita melihat di ayat ke-17, kita lompat di ayat ke-17. Bagaimana sih kita memahami hikmat Allah? Hikmat Allah itu mengajarkan kita untuk tidak memihak dan tidak munafik, teman-teman. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Hikmat yang dari atas itu siapa? Hikmat dari Allah itu sendiri. Kenapa disebut murni? Karena Allah melakukan segala pekerjaan di dunia ini, mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus manusia yang berdosa seperti saya dan Anda saat ini. Itu karena dia nggak pakai embel-embel. Kita kalau berbuat baik masih suka ada embel-embelnya enggak? Disuruh bersihin kamar. Dek, bersihin kamar, nanti mama beliin es krim. Ada embel-embelnya enggak? Dek, bersihin kamar, nanti kita jalan-jalan. Kamu harus bisa berprestasi ya, nanti aku beliin mobil. Ada embel-embelnya ya. Saudara, kita melakukan sesuatu terkadang tidak murni, teman-teman. Pelayanan juga begitu. Karena pelayanan berdiri di depan kayak begini, belum tentu dia fokus melayani Tuhan. Bisa jadi dia nggak tahu kenapa dia melayani. Lebih parah lagi, dia merasa dia ingin dilayani. Saya persilakan angkat kaki deh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, capek ngurusin kayak begitu ya. Saudara, pertama-tama hikmat yang dari atas yang paling murni itu adalah hikmat yang bukan bicara tentang kemunafikan. Kalau kita lihat di kitab Injil, orang munafik itu siapa? Siapa orang munafik? Contoh orang munafik? Yang disebutkan dalam kitab Injil? Ahli? Ahli? Ahli Taurat. Ahli Taurat itu adalah gambaran yang tepat, jelas sekali untuk kita sebut sebagai orang munafik. Mereka berdoa di pinggir jalan, ingin seperti terlihat orang-orang. Mereka melakukan dan mengerjakan hukum Taurat, tapi hidup di dalam hukum. Tidak mempercayai siapa Kristus itu sendiri. Iblis senang banget ada orang kayak begini. Mau jadi temannya iblis apa jadi temannya Tuhan? Hati-hati teman-teman. Ketika kita tidak murni, maka tidak ada perdamaian. Ketika kita tidak murni, maka hidup kita amburadul, seenaknya. Bahkan lebih parah lagi, kita menjadi orang-orang yang tidak otentik. Munafik. Tuhan benci sekali dengan orang yang munafik. Kalau saat ini kita hidup masih dengan cara pikir kita, dengan ekspresi kita yang masih kita anggap benar, tapi kita terlepas dari apa yang Tuhan pikirkan, hati-hati teman-teman. Itu adalah salah satu karakteristik manusia yang tidak murni. Manusia yang murni itu menghidupi kehidupannya tidak memihak dengan apa yang dia pikirkan, apa yang dia pikir sendiri merasa benar. Bahkan manusia yang murni itu adalah manusia yang tidak munafik. Apa adanya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni, kita
Kita belajar untuk mengampuni kepada orang yang ada di depan kita saat ini. Bukan ngomongin di belakang. Kan suka gitu ya? Senyum di belakang kayak gitu. Depan mukanya, di belakangnya sembrut. Halo, selamat pagi gitu. Shalom. Apa kabarnya? Ih, kemarin dia tuh kayak begitu-gitu tuh. Saudara, ini sederhana sekali. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak memihak dan tidak munafik. Terakhir yang keempat teman-teman. Hikmat Allah mengajarkan kita untuk menabur kebenaran dan damai sejahtera. Itu di ayat 18. Ini closing yang sangat indah dari penulis Yakobus kepada jemaatnya yang ia layani. Hikmat Allah mengajarkan kita untuk menabur kebenaran. Teman-teman, kalau kau meresponi firman Tuhan, mendapatkan kebenaran itu. Hari ini Tuhan ingin ajak kalian bukan hanya meresponinya, bukan hanya menerimanya saja, tapi kau taburkan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Mau gak menabur kebenaran firman Tuhan kepada orang di sekeliling kita? Mau gak menaburkan kebenaran firman Tuhan kepada orang di sekeliling kita? Kalau kau mau, angkat tanganmu. Saya rindu kalian melakukan hikmat yang Allah ajarkan ini. Untuk melakukan, menaburkan kebenaran ini. Dan damai sejahtera dari Tuhan. Kita harus menghadirkan shalom. Membawa setiap kehidupan kita untuk memperkenalkan siapa Allah yang kita kenal. Saudara, kalau kita memiliki 4 hikmat yang Allah ajarkan dari kitab Yakobus ini, maka saya percaya di dalam pertolongan Tuhan tidak akan terjadi kesombongan lagi. Tidak ada terjadi ketidakdewasaan lagi. Tapi hikmat yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita, yaitu hikmat yang penuh kasih dan hikmat yang murni, bukan hikmat yang munafik, bukan hikmat yang berasal dari apa yang kita pikirkan, tapi apa yang Tuhan katakan lewat firman Tuhan. Beranilah menabur kebenaran. Jangan takut untuk menebarkan kebenaran. Karena di sanalah damai sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian. Kalau engkau ingin disertai oleh Tuhan dan kau yakin Tuhan menyertai setiap langkah kehidupanmu, jangan berhenti untuk tahu tentang firman Tuhan. Kenal Tuhan lebih dalam dan bagikan kepada orang lain. Sederhana, orang yang berhikmat adalah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan dia bukan orang yang munafik. Mari kita berdoa. Biarlah sekali lagi Tuhan, kebenaran firman-Mu ini termeterai, tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melakukan, memiliki sikap hidup yang murni di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kami. Kami rindu Tuhan dipakai bagi pekerjaan tangan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menebarkan kebenaran, menyatakan damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu telah kami terima dalam kehidupan kami. Bapa, ampuni kami Tuhan. Kalau sampai saat ini kami masih hidup di tengah kehidupan yang sombong. Ampuni kami kalau kami masih tidak dewasa. Ampuni kami kalau kami masih mementingkan diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan ketika kami masih mempertahankan dosa kami ketimbang kami mempertahankan kebenaran firman Tuhan.
Ampuni kami Tuhan ketika kami masih ngomong kotor. Ampuni kami Tuhan ketika kami masih sibuk dengan dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih sibuk dengan citra diri kami, dengan apa yang orang pandang tentang hidup kami. Dan ampunilah kami Tuhan, karena kami masih mengandalkan akal budi kami, hikmat melalui pikiran kami yang duniawi ini. Tapi hari ini kami ingin memiliki cara hidup yang baik, menyatakan perbuatan hikmat yang lahir dari Allah, yang lemah lembut itu. Sehingga kami menjalani kehidupan kami, bukan untuk diri kami lagi, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih baik Bapa di sorga, demi nama Tuhan kami telah berdoa. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Oke, thank you saya Frame untuk firman-Nya. Oke, selanjutnya aku mau undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dasar akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya kita masuk ke persembahan ya. Persembahan seperti biasa bisa lewat cash, lewat amplop yang disediakan, atau lewat QR yang ada di bangku ya. Sambil persembahan dijalankan, kita mau sama-sama puji Tuhan lagi. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, meluluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, meluluskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, oh dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, oh semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, meluluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, meluluskan dan selamanya
kuasanya tak berubah. Oh, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sama-sama kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan karena kami tahu Tuhan Kau telah memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas seluruh berkat Tuhan dan atas hidup kami Tuhan. Sekarang kami sudah memberikan sedikit dari apa yang kami punya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong berkati uang ini Tuhan agar dikelola dengan baik untuk mempermuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, selanjutnya ada penyuluhan. Oke, shalom teman-teman. Shalom. Masih semangat gak nih? Baru dibilang suruh semangat. Oke teman-teman sekalian, kita nggak terasa ya sebetulnya di gereja kita itu, kalian tahu kan ada pemimpin gereja di tempat kita yang disebut dengan majelis. Ada yang masih nggak tahu siapa majelis? Tugas majelis. Angkat tangan ya kalau nggak ada yang tahu. Oke, berarti semuanya pada tahu ya. Oke, teman-teman saya akan menjelaskan mengenai penyuluhan majelis. Jadi gereja kita akan mengadakan penyuluhan majelis, pemilihan majelis masa pelayanan periode April 2023 sampai Maret 2026. Berikutnya adalah rencana pemilihan majelis jemaat. Sebetulnya kenapa sih ada pemilihan majelis jemaat yang baru dan yang lama tetap ada atau pemilihan yang baru? Alasannya seperti ini. Dengan tujuan agar terjadi kesinambungan pelayanan majelis jemaat secara periodik. Jadi dari tahun ke tahun itu harus memenuhi kebutuhan pelayanan jemaat. Maka di persidangan majelis kemarin di tahun 2022 di tanggal 11 Desember, itu kita telah mengambil keputusan akan diadakan pemilihan majelis jemaat. Artinya apa teman-teman? Ada regenerasi buat pemilihan dan kepemimpinan majelis jemaat kita. Nah di dalam rencana pemilihan di berikutnya, itu adalah anggota majelis akan terpilih sebagai diaken teman-teman. Cara pemilihannya akan dilaksanakan sesuai dengan tata laksana pemilihan diaken klasis Priangan yang dijabarkan dalam buku Tager, Tatip, Talak, GKI Sinode Wilayah Jabar tahun 2000 di halaman 195 dan sampai 202. Ya udahlah ya, nggak usah tahu ya bukunya kayak gimana. Pasti kan pada nggak mau tahu kan bukunya kayak gimana kan? Tebel pokoknya. Saya kasih keputusannya aja ya kepada kalian ya. Dalam tulisannya itu adalah keputusan rapat rutin BPMK Priangan tertanggal 6 Januari 2004, isinya di dalam surat itu sebagai berikut. Jadi ada masa jabatan majelis jemaat itu 1 tahun. Kemudian periodik itu diseragamkan menjadi 3 tahun. Dan dapat diperpanjang maksimal 1 tahun. Nah yang kita lakukan ini adalah periodik, yaitu 3 tahun teman-teman. Jadi makanya masih ada yang bisa tetap ada, stay kayak gitu selama 1 tahun lagi. Ada yang beristirahat karena dia sudah maksimal tadi yang lewat dari 1 tahun. Makanya ada dilakukan pemilihan majelis yang baru. Kira-kira kayak gitu mekanisme gereja kita dalam kepemimpinan gereja kita ya. Oleh karena itu saya akan jelaskan agenda pemilihan majelis sebagai berikut. Jadwal pelaksanaan pemilihan diaken itu ada 2 yang dilakukan. Penyuluhannya itu di hari ini di tanggal 29 Januari 2023 dan besok di minggu yang akan datang di 5 Januari 2023 teman-teman. Ini jadwal untuk pelaksanaan pemilihan diakennya teman-teman, penyuluhannya ya. Jadi saya hari ini penyuluhan, nanti minggu depan akan diinformasikan kembali supaya kita dipersiapkan untuk melakukan pemilihan. Kemudian jadwal pelaksanaan pemilihan diaken itu ada sebagai berikut teman-teman sekalian.
Di tanggal 12 Februari 2023, pemilihan diaken. Kemudian nanti ada majelis, mereka yang bertugas akan melakukan dan menghubungi calon diaken yang terpilih untuk meminta kesediaannya. Jadi setelah ada pemilihan, baru nanti ada majelis yang bertugas akan menghubungi calon diaken yang terpilih untuk meminta. Kemudian nanti di tanggal 19 Februari 2023, itu adalah minggu tenang, yaitu menghubungi calon diaken. Dan dilanjutkan lagi minggu tenang yang kedua di 26 Februari, minggu tenang menghubungi calon diaken. Jadi 2 kali minggu tenang, di 12 Februari itu pemilihan diakennya sendiri. Penugasan untuk menghubungi yang terpilih, yang sudah menerima kesediaannya. Ada yang mau jadi majelis gak di sini? Selanjutnya teman-teman, ini jadwal pelaksanaan tadi. Nah sekarang jadwal pemilihan teman-teman. Yang dilakukan itu yang pertama di tanggal 5 Maret nanti, perwartaan calon diakennya. Kemudian di 12 Maret juga diwartakan, 19 Maret diwartakan kembali calon yang sudah terpilih. Jadi 3 kali diwartakan, yang keempat suruh keluar, enggak ya. Yang keempat itu peneguhan diaken. 26 Maret. Nah ini saya nggak tahu nih peneguhan apakah kita gabungan atau gimana, nanti informasinya dilihat di bawah ini nanti ya. Lanjutnya teman-teman, ini adalah majelis yang jemaat yang masih tetap menjabat teman-teman ya. Saya bacakan saja walaupun kalian tidak kenal semuanya ya. Ada Penatua Ong Suryadi Mulyo, ada Diaken Helen, ada Diaken Juli Budiman, ada Diaken Kurnia Raharja, ada Diaken Seniawati, ada Diaken Aili Samadi, kalian tahu kali ini karena youth ya. Ada Diaken Dian Wanadi, itu adalah majelis penghubung kita. Ada Diaken Hendro, Diaken Henry, Diaken Lucia Warisufati, itu mamanya Brian. Diaken Mary Gim, Diaken Stefani, Diaken Syucu, Diaken Wijaya Suryo, dan Diaken Weni. Jadi ini adalah nama-nama majelis yang masih menjabat. Nah selanjutnya itu adalah nama penatua dan diaken yang mengakhiri masa jabatan pada bulan Maret 2023 nanti masih dapat dipilih kembali. Jadi ada yang turun tapi dia masih bisa dipilih kembali. Yang pertama itu adalah Diaken Paul Christian, itu papanya Theo tuh. Diaken Tumiran itu papanya Gary. Ini jangan sampai nggak ada yang tahu nih, ini siapa nih? Itu papanya Gary tuh. Diaken Fitri. Diaken Fitri dan Diaken Frisa. Ini nama majelis yang turun tapi kita bisa pilih kembali. Nanti kalau kalian belum kenal nanti saya kenalin ya sama orang-orangnya. Nanti kita ajak makan. Dibayarin maksudnya. Lanjut. Nama-nama majelis yang mengakhiri masa jabatan pada bulan Maret yang tidak bisa dipilih lagi itu nggak ada. Jadi semuanya yang tadi, 4 tadi masih bisa dipilih. Yang tidak dipilih tidak ada. Ini ada catatan khusus teman-teman. Diaken Agus Satya Karma saat ini menjabat sebagai majelis klasis Priangan sampai tahun 2024. Kemudian majelis sinode wilayah sampai dengan September tahun 2023, periode yang kedua. Kalian kenal dengan Diaken Agus Satya Karma? Tahu? Nanti ke KU2 ya, kenalan di sana. Cari Pak Agus kayak gitu. Angkat tangannya tolong. Selanjutnya berdasarkan hasil persidangan majelis jemaat 11 Desember kemarin, tahun lalu itu, maka telah diputuskan sebagai berikut teman-teman. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan jemaat dalam kemajelisan, maka akan dipilih 8 orang diaken teman-teman ya. Jadi ada 8 orang diaken. Status Diaken Agus Satya Krama adalah sebagai majelis ex officio sampai dengan masa jabatannya di klasis Priangan dan sinode wilayahnya berakhir. Kemudian ada hak dan kewajiban teman-teman. Hak mencalonkan semua anggota yang telah, hak mencalonkan itu semua anggota jemaat yang telah dibaptis dan mengaku percaya sidi. Nah ini yang punya hak. Mempunyai hak untuk mencalonkan anggota majelis jemaat diaken, kecuali mereka yang sedang dalam penggembalaan khusus. Jadi yang sedang dalam penggembalaan khusus, yang sebetulnya dia belum selesai itu masalahnya atau problemnya atau hal yang masih mau dibereskan, itu belum bisa. Tapi kita yang sudah mengaku percaya sidi punya hak
Dan dibaptis itu sudah punya hak untuk mencalonkan anggota, untuk memilih calon anggota majelis. Selanjutnya, kedudukan penatua dan diaken. Penatua dan diaken adalah anggota jemaat yang terpanggil memegang dan mengemban kepemimpinan jemaat. Jadi ini ya, apa yang disebut dengan penatua, apa yang disebut dengan diaken, mereka adalah orang-orang yang Tuhan percayakan mengemban kepemimpinan jemaat bersama-sama dengan pendeta dan majelis jemaat dan majelis klasis dan majelis sinode. Jadi rentetan hubungannya itu banyak banget. Jadi kita ada di ruangan ini tuh bukan karena majelis jemaat kita aja, tapi banyak banget tuh media komunikasinya, organisasinya. Jadi kalau kita masih ada sampai saat ini, kita harus bersyukur dan doakan nih para pemimpin kita supaya mereka dapat menjalankan tongkat estafet pelayanan ini dengan baik ya. Kemudian selanjutnya, syarat menjadi penatua dan majelis diaken itu, untuk menjadi penatua dan diaken itu seperti yang tercantum dalam tager dan tatib talak yang tertulis di papan pengumuman. Karena itu panjang banget teman-teman, kalian boleh baca tuh. Syarat menjadi penatua dan diaken, mana tahu kalian berminat teman-teman. Oke, terakhir, ini ada 6 orang yang menjadi calon nama majelis anggota jemaat GKI Pinangsia periode 2023-2026. Ini yang kita akan bisa dipilih kembali ya teman-teman ya. Ada yang lama, ada yang baru. Yang lama ini seperti Diaken Fitri, Diaken Paul, Diaken Tumiran. Nah yang baru ini ada Ibu Imelda, Ibu Julias, dan Bapak Handi Wijaya teman-teman. Jadi ada 3 yang baru, ada yang 3 yang lama. Demikian penyuluhan pertama untuk pemilihan majelis ini. Kiranya teman-teman memahami dan waktu pada saat pemilihan nanti teman-teman dapat berpartisipasi dalam pemilihan majelis ini ya. Tuhan berkati kita sekalian. Saya serahkan untuk warta jemaat Komisi Remaja. Oke guys, kita langsung cepet aja. Next. Jadi welcome bagi teman-teman yang sudah hadir di ruangan ini. Saya mau ngingetin bahwa ibadah kita dilakukan setiap hari Minggu dimulai dari pukul 10 pagi. Jadi teman-teman jangan sampai telat ya. Next. Special thanks kepada Los Ephraim yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Gimana guys khotbah hari ini? Menegur gak? Menegur ya? Gue juga ditegur banget nih. Apalagi minggu ini gak ada flyer guys. Nah itu. Oke guys, itu jadiin pelajaran buat kita semua ya guys. Jadi teguran hari ini khotbahnya diingat kembali, dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Next. Orto untuk minggu depan untuk tanggal 5 Februari 2023 yang akan menyampaikan firman Tuhan Los Ephraim lagi dengan tema spiritualitas Kristen. Next. Reminder we have morning devotion bahwa setiap harinya di grup teens remaja Los Ephraim, Los Edian dan juga Los Tono akan menyampaikan morning devotion. Jadi teman-teman yang belum join atau yang sudah join, ayo kita sama-sama setiap hari membaca firman Tuhan biar kita bertumbuh bersama-sama di Komisi Remaja ini. Next, our social media ini kita sudah wartakan setiap minggunya. Di YouTube kita ada di Teens GKI Pinangsia, di YouTube ada rekaman ulang tiap minggunya dan juga program remaja yaitu A Moment with God. Episode-nya juga udah banyak banget ya. Semoga kalian juga nonton, kalian habis yang belum nonton boleh langsung cek episode terbarunya dan di Instagram kita ada di @pinangsians. Next, untuk pengumuman tambahan, minggu ini ada teman kita Tiara yang berulang tahun. Orangnya ada gak? Gak ada ya? Ya jadi bagi teman-teman yang belum mengucapin Tiara, boleh langsung nanti ucapin di grup WhatsApp. Kita juga sebenarnya udah ucapin pada hari itu. Jadi teman-teman yang mungkin belum mengucapin boleh langsung ucapin. Atau kalau malu-malu di grup, personal chat juga boleh. Next, ini ada juga pengumuman dari Youth. Ada temanya God Soulmate, ini untuk ada talk show dari program Youth ya. Nah ini teman-teman yang boleh join dikhususkan untuk teman-teman yang udah SMA atau kalau bisa 17 tahun ke atas mungkin ya. Karena katanya materi ini cukup untuk membahas tentang pacaran dan yang lebih lanjutnya gitu. Jadi teman-teman diharapkan yang mungkin masih SMP ya ditunda dulu, nanti ada waktunya. Oke. Next, ini kita juga mau ingetin bahwa ada minggu depan, bulan depan ya?
1 bulan ke depan ada pelatihan multimedia. Ini apakah bisa diikutin sama jemaat? Boleh diikutin dengan jemaat. Jadi jadi ini adalah pelatihan akan dilakukan sebulan ke depan. Ini kalian bisa lihat setiap minggunya temanya berbeda-beda. Nah ini dikhususkan sebenarnya untuk penata layan. Jadi teman-teman penata layan harus dan wajib ikut. Tapi teman-teman jemaat juga mau ikut juga boleh karena ini juga melatih skill kita juga. Oke? Oh iya, mana tahu ada yang tertarik, ada yang mau coba-coba, silakan. Langsung nih kontaknya ada di, nggak usah kontak di bawah, langsung orangnya aja. Oke, untuk Warta sekian dan terima kasih. Oh, photoshoot. Jadi untuk abis ini ya, abis ini kita akan mengadakan photoshoot untuk masing-masing. Ini nanti kita gunain buat poster birthday biar kalian biar nanti kalau birthday kalian kita bisa posting di grup WhatsApp gitu. Jadi tanpa ngeganggu kalian kalau bisa. Habis ini kita akan melakukan photoshoot di ruang tunas remaja. Sebentar dong kok. Ya sebentar dong kok. Jangan langsung pulang ya guys. Oke. Sekian Warta untuk minggu ini. Thank you. Oke, thank you Brian. Aku mau undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Sebelum ibadah ini selesai, kita mau angkat pujian satu-satunya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan, Engkaulah satu-satunya harapan yang kami percaya. Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kehidupan kami. Biarlah kami membawa kehidupan kami mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan hikmat kami, tapi kami mengerjakan kebenaran firman Tuhan, melakukannya sebagai respon kami yang telah menerima kasih Kristus dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami dalam kehidupan studi kami, pekerjaan kami, usaha kami, bahkan hal-hal yang masih kami kerjakan, perkuliahan kami. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami. Berikan kami kesehatan Tuhan, berikan kami stamina yang baik, dan mampukan kami Tuhan menjalani tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami rindu kami memiliki hasil karya yang baik di mata Tuhan. Dan kami rindu Tuhan hidup kami terus-menerus menyatakan kebenaran Tuhan dan menyatakan damai sejahtera daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Sampai jumpa di ibadah kita di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.